Malam Ibu Guru dan teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan soal ujian fisika, remedial fisika. Soal yang pertama, energi usaha adalah energi yang ditransfer oleh gaya saat benda bergerak sejauh 1 meter dalam arah gaya tersebut. Jawabannya benar. 2. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Jawabannya benar. Yang 3. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi saat sebuah benda jatuh dari ketinggian 10 meter adalah 0 joule. Jawabannya salah. Penjelasannya begini. Usaha sama dengan delta EP sama dengan EP awal kurang EP akhir. Jadi MGH 1 kurang MGH 2 sama dengan 1 kali 10 kali 10 kurang 1 kali 10 kali 0. Jadi itu 100 kurang 0 sama dengan 100 joule. Jadi jawaban tadi salah. Keempat, energi kinetik sebuah benda dengan massa 5 kg dan kecepatan 3 meter per sekon adalah 22 joule. Jawabannya salah. Penjelasannya, energi kinetik sama dengan setengah kali mv kuadrat, setengah kali 5 kali 3 kuadrat, setengah kali 45 dibagi 2 hasilnya 22,5. Soal nomor 5, jika sebuah gaya sebesar 6 Newton digunakan untuk mengangkat sebuah benda sebesar 4 meter, maka usahanya adalah 14 joule. Jawabannya salah karena W sama dengan F kali S, F-nya 6, S-nya 4. Jadi 6 kali 4 hasilnya 24, bukan 14 joule. Jadi jawaban tadi itu salah. Nah, berikut soal menjodohkan. Efisiensi penggunaan minyak bumi untuk mengurangi efek rumah kaca. Jawabannya A. Mengurangi emisi karbon. Yang kedua, yang ketujuh, beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Jawabannya B, yaitu usaha menghemat energi. Yang 8, mengkampanyekan penggunaan sepeda motor listrik. Jawabannya C, emisi karbon lebih tinggi dibanding CFC. Yang ke-9, penggunaan HFC pada bensin pendinginan. Jawabannya D, emisi karbon lebih tinggi dibandingkan CFC. 10, mematikan lampu saat pencahayaan mencukupi. Jawabannya E, mengurangi konsumsi listrik tidak perlu. Nah, berikut soal uraian singkat. Soal yang pertama, sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan kecepatan 3 meter per sekon. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 sekon adalah, misalnya diketahui massa 4 kg, kecepatannya 3 kg, waktunya 2 sekon, penolnya 0. Mintanya EK. Jadi kita mencari videonya dulu. Rumusnya P0 sama dengan P0 tambah AT. P0 tambah 3 kali 2 hasilnya 6. Terus rumus EK-nya tadi setengah mv kuadrat. Setengah kali 4 kali 6 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. Jadi setengah kali 4 kali 36. 4-nya dicoret. Jadi 2 kali 36. Jadi 72 joule. Soal yang kedua, sebuah gunung dengan massa 200 gram ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 60 meter per sekon. Jika gravitasi sebesar sekon, maka jika benda pada titik tertentu adalah yang diketahuinya massanya 200 kg, tingginya 60 meter per sekon, gravitasi 10 meter per sekon. Atasnya 0. Tanya EK 2. Kita pengamatnya P0 kuadrat per 2G. Jadi P0-nya tadi kan 60. Jadi 60 kuadrat per 2 kali 10. Ini sebetulnya dari gravitasinya tadi. Jadi 3600 per 20. Dicoret jadi 180 meter. Nah, itu EK1 tambah EP1 sama dengan EK1 tambah EP2. Setengah mv kuadrat tambah M kali G kali H sama dengan EK2 tambah M kali G kali H2. Jadi setengah kali 0,2 kali 60 kuadrat tambah 0,2 kali 10 kali 0 sama dengan EK2 tambah 0,2
kali 10 kali 180 jadi dengan 0,1 kali 3.600 sama dengan eka 2 tambah 360 sama dengan eka 2 tambah 360. Eka 2 sama dengan 360 kurang 360 jadi 0, jadi eka 2 nya itu 0. Nah, soal yang ketiga, sebuah bola tenis bermasa 10 gram dilepaskan dari ketinggian tertentu. Jika setelah pemantulan pertama tinggi mencapai 3 meter dan pemantulan kedua 1,5 meter, maka tinggi bola tenis mula-mula adalah titik. Yang diketahui masanya 10 gram, H1-nya 3 gram, H2-nya 1,5 meter. M-nya itu per 100 gram jadi diubah per kilogram jadi 0,1 gram dan 0,1 kilogram. Ditanya analognya. Misalnya rumus E sama dengan akar H2 per H1. E sama dengan akar H1 per H0. E kuadrat sama dengan H1 per H0. E sama dengan akar 3 per 1,5. Jadi hasilnya E sama dengan akar 2. E kuadrat sama dengan H1 per H0. E kuadrat sama dengan 5 per H0. Jadi akar 2 kuadrat sama dengan 3 per H0 sama dengan 2 kali 3 per H0. Jadi dikali 2 H0 sama dengan 3. H0 sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Jadi jawabannya 1,5. Saya akan menjelaskan bagian D yaitu uraian panjang. Soal nomor 14, sebuah bola massa 2 kg mula-mula diam, kemudian meluncur ke bawah pada bidang miring dengan kemiringan bidang 30 derajat dan panjang 10 meter. Selama bergerak, bola mengalami gaya gesekan 2 Newton. Hitunglah kecepatan bola sampai pada dasar bidang. Penjelasannya diketahui masanya 2 kg, tetanya 30 derajat, gayanya 2 Newton, dan jaraknya 10 meter. Tanya V2. Menggunakan rumus W sama dengan delta EK. W itu sigma F kali S sama dengan delta EK. Wx kurang F kali S sama dengan delta EK. M kali G kali sin theta kurang F kali S sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat kurang V0 kuadrat. 2 kali 10 kali sin 30 derajat kurang 2 kali 10 sama dengan setengah kali masanya 2 V2 kuadrat kurang 0 kuadrat. Hasilnya 2 kali 10 20 sin 30 derajat setengah kurang 2 kali 10 sama dengan V2 kuadrat. 20 bagi 2 hasilnya 10. Jadi 80 kali 10 sama dengan V2 kuadrat. V2 kuadrat sama dengan 80. 80-nya dari 8 kali 10. Jadi V2 sama dengan akar 80. Akar 80 adalah 4 akar 5 meter per sekon. Yaitu nomor 15, sebuah peluru bermassa 15 gram ditembakkan ke dalam suatu ayunan balistik yang bermassa 1,5 kg. Peluru tertekan di dalam balok pada saat ayunan mencapai maksimum. Kawat membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu vertikal. Hitunglah kecepatan peluru sebelum menembus balistik jika panjang kawat 2 meter. Diketahui MP-nya 15 gram sama dengan 0,015 kg. MB-nya sama dengan 1,5 kg. Petanya 60 derajat, hanya 2 meter. Petanya FP-nya. Jadi menggunakan rumus H sama dengan L kali H sama dengan H sama dengan L kurang L cos theta. Diketahui MP-nya sama dengan 15 gram sama dengan 0,015 kg. MB-nya 1,5 kg. Tetanya 60 derajat, hanya 2 meter. Betanya FP. Caranya H sama dengan L kali H. H sama dengan L kali cos theta. H sama dengan 2 kali 2 kali cos theta cos 60 itu setengah
Jadi H sama dengan 2 meter. I aksen sama dengan rumusnya akar 2 kali G kali H. I aksen sama dengan akar 2 kali 10 kali 2. I aksen sama dengan akar 40. I aksen sama dengan 2 akar 10 meter per sekon.